Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fandinata, nomor absen 20, kelas 12 IPA 6 dari SMA Negeri 3 Jombang. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, yaitu otoriter, kekuasaan yang begitu besar di tangan Presiden Soeharto, dan elitis yang pada umumnya terdiri dari tentara. Kemudian ekonomi pragmatis, asas tunggal Pancasila, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian menjelang Orde Baru. Menjelang Orde Baru itu terjadi gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Yang kedua, demokrasi dari berbagai elemen masyarakat yang bergabung dalam Front Pancasila. Kemudian ada Tritura. Tritura itu terdiri dari pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga barang. Yang keempat ada Super Semar. Kemudian implementasi amanat Super Semar. Di implementasi amanat Super Semar itu ada pengukuhan tindakan pengemban Super Semar yang membubarkan PKI dan ormasnya di TAP MPRS nomor 6/MPRS/1966. Yang kedua, pelarangan paham dan ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme di Indonesia di TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966. Yang ketiga, ada peluruhan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum di TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Kemudian peralihan kekuasaan. Di peralihan kekuasaan pada tanggal 3 Februari 1967, DPR GR yang mengajukan kepada Soekarno untuk melaksanakan sidang istimewa, sehingga pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada Soeharto. Langkah awal Orde Baru. Di langkah awal Orde Baru itu ada mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan penyusunan kembali kekuasaan bangsa guna tercapainya stabilitas nasional. Kemudian stabilitas dan konsolidasi ekonomi. Di sini ada pelita atau pembangunan 5 tahun dan masuknya lembaga keuangan seperti IMF dan World Bank. Yang ketiga, pemberlakuan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Yang keempat, Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Selanjutnya, stabilitas politik. Di stabilitas politik itu ada melaksanakan pemilu tahun 1971 yang diikuti 10 partai lainnya, di mana Golkar menjadi pemenang pemilu. Yang kedua, melakukan fusi partai atau menyederhanakan partai politik setelah pemilu 1971. Yang ketiga, dui fungsi ABRI atau yang selain menjaga keamanan dan ketertiban, tentara juga berhak mencampuri urusan negara. Yang keempat, adanya penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila yang ketetapan MPR nomor 2 1978. Kemudian kebijakan bidang sosial dan budaya. Di kebijakan bidang sosial dan budaya itu ada pembatasan terhadap warga etnis Tionghoa, program NKK atau BKK, kontrol ketat dari pemerintahan terhadap kehidupan
ketiga kampus di seluruh Indonesia agar mahasiswa tidak turut campur dalam politik praktis. Dan yang terakhir, SK Mendikbud nomor 0457/0/1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Kemudian normalisasi politik luar negeri. Di sini ada kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Kemudian mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni. Yang ketiga, normalisasi hubungan dengan Malaysia ditandai dengan perundingan yang bertempat di Bangkok 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Yang keempat, Indonesia menjadi pemerkasa ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya, pengembangan ekonomi di Orde Baru. Setelah berhasil memulihkan keamanan, kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui pelita yang tidak lepas dari trilogi pembangunan. Selanjutnya, trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu terdiri dari pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang terakhir, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, bidang pertanian. Di bidang pertanian itu ada pembukaan lahan pertanian baru, mekanisasi pertanian, penggunaan pupuk baru, yang terakhir mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama. Kemudian di bidang industri pertanian, di sini ada industri pengolahan tanaman pangan, industri pengolahan hasil perkebunan, industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil hutan, industri pupuk, industri pestisida, dan industri mesin dan peralatan pertanian. Selanjutnya, bidang industri di non-pertanian. Ada industri semen, industri pertambangan, industri perakitan kendaraan bermotor, industri elektronik, industri kapal laut, dan yang terakhir industri kapal terbang. Selanjutnya, kelemahan ekonomi Orde Baru. Kelemahan ekonomi Orde Baru itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak disertai dalam pemerataan ekonomi sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kedua, lemahnya kualitas pengusaha nasional. Yang ketiga, urusan modal asing yang begitu besar mempengaruhi arah kebijakan politik dan ekonomi. Yang terakhir, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, konflik masa Orde Baru. Di konflik masa Orde Baru itu ada peristiwa Malari 1974. Di peristiwa Malari 1974 itu Presiden Soeharto membentuk blok kekuasaan negara, menyingkirkan lawan-lawan politik, melakukan penertiban dan pemulihan kembali keamanan melalui penetapan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir bersikap represif atau keras terhadap siapapun yang menentang kebijakannya. Terus kembali lagi di konflik masa Orde Baru, setelah peristiwa Malari 1974 itu ada petisi 50 tahun 1980 dan peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Sekian dari pembahasan saya di video kali ini tentang pemerintahan Orde Baru. Bila ada kesalahan di pengucapan saya atau saya bersikap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.